Kerusuhan pecah di Stadion Kanjuruhan Malang setelah laga derby Jawa Timur antara Arema FC lawan Persebaya Surabaya Sabtu malam 1 Oktober 2022. Gas air mata ditembakkan petugas untuk menghalau penonton, tetapi yang terjadi kemudian adalah kepanikan hingga berujung 100 nyawa lebih melayang. Di mata orang-orang yang berhasil selamat, tragedi ini sangat mengerikan. Berikut ini kesaksian Theo Belva Dwinanda Putra, seorang warga Jember yang selamat dari tragedi tersebut dalam wawancara khusus dengan jurnalis Tada Today TV, Iqbal Al-Fardi, Minggu malam 2 Oktober 2022. Kapan sampean ke Malang, terus di Malang itu ngapain, sampai ini dapat tiket dan lain sebagainya hingga nonton. Itu gimana awalnya, Mas? Nonton Aremanya ya? Iya, dari Pertama, awal. udah jauh-jauh hari itu nggak tahu kalau 1 Oktober itu ada pertandingan Arema kan. Masih belum punya pikiran itu. Jadi niatnya itu emang tanggal 30 itu ada konser di Preston. Nah, itu lihat konser di sana. Udah jauh-jauh hari itu, udah beli tiket jauh-jauh hari. Mau lihat konser di sana. Konsernya apa, Mas? Konser musik. Konser Iya. musik. Bandnya? Ada Fahem, Koldiak sama Mahalini. Terus habis itu kayaknya baru seminggu setelah sebelum tanggal 30 itu lihat kalau ternyata tanggal 1 itu ada Arema. Jadi sekalian di Malang. Jadi terus ngubungin teman-teman yang ada di Malang, tanya tiket. Nah, tanya tiket itu saya langsung tanya tiket ke VIP-nya, bukan yang ekonomi. Karena ya mikir kan pertandingan Arema versus Persebaya gitu, Mas. Soalnya ya punya rivalitas tinggi lah. Jadi langsung mesennya nitip ke anak-anak itu VIP. Ternyata di VIP itu susah. Kemudian saya dapat tiketnya itu hari Sabtunya, Sabtu pagi. Saya datang ke kantor Arema, ke Kandang Singa, ke Arema official store-nya waktu itu. Saya beli ya nyari-nyari baju Arema. Habis itu dapat, terus tanya di depan tuh kan banyak apa ya namanya kayak calo gitu lah, Mas. Iya. Itu tanya di situ ada tiket VIP apa enggak gitu. Terus ternyata susah tiket VIP. Terus coba tunggu dulu, disuruh nunggu. Itu saya pertama tanya ke tukang parkirnya, terus sama tukang parkirnya diarahin ke ada itu ya calo juga di situ. Habis itu disuruh nunggu sama tukang calonya itu, saya disuruh nunggu, dia nyari yang VIP waktu itu. Terus hampir 15 menitan lah itu baru dapat ditawarin tiket yang VVIP waktu itu di harganya 250. Jadi wis daripada mikir-mikir nunggu yang VIP ya, terus emang nggak kepikiran kalau beli ekonomi, masih belum kepikiran. Jadi antara VIP atau VVIP waktu itu. Jadi dapatnya VVIP, ya udah langsung beli itu VIP. Dapat di harga 250 hari Sabtunya. Hari Sabtunya Sabtu ya. pagi. Malamnya tanding kan ya, Mas ya? Malamnya tanding. Saya berangkat dari Malang kota itu berangkat jam 4:30 kalau nggak salah, Mas. 4:30. 5:30 sore, nyampe sana jam 7. Itu udah rame, terus ya kayak nonton Seperti pertandingan biasa ya. Soalnya kan mikir juga nggak ada supporter lawan kan, jadi ya wis mikirnya ya wis aman-aman aja, soalnya ya wis di dalam situ kan Arema semua. Iya. Gitu. Jadi wis nggak mikir kalau ada bahaya atau ada bentrok antar supporter, itu wis nggak mikir itu. Karena memang di dalam itu hanya Arema aja. Hanya Arema aja. Karena Panpel juga tidak memberikan tiket buat Bonek Mania atau Persebaya. Untuk ini, Mas, detik-detik ya. Detik-detik kerusuhan itu seperti yang dibilang tadi ya, Mas. Berarti ada 2 supporter yang turun ya. Terus ke manajemen. Polisi yang masuk itu di setelah apa itu, Mas? Polisi masuknya? Pokok manajemen udah masuk ke stadion, udah nggak di lapangan lagi. Itu tiba-tiba ya wis kayak mungkin mengamankan ya, Mas ya. Soalnya setelah manajemen masuk, itu banyak Arema emang yang turun. Yang turun ke lapangan gitu. Aremania yang turun ke lapangan. Setelah itu ya wis ya ada aparat yang mungkin mengamankan biar bubar lah buat
ya udah mungkin buat pulang ke rumahnya masing-masing, buat dibubarin gitu. Karena mungkin ya nggak tahu juga, mungkin Arema masih belum puas ketemu sama manajemen, mungkin ya buat menyampaikan keluh kesahnya, mungkin sih ini dari pandangan saya aja, mungkin itu. Terus kalau awal terjadinya kericuhan polisi aparat sama Aremania tuh detailnya nggak tahu saya, Mas. Tiba-tiba kok udah ricuh aja gitu. Terus ya udah ricuh di lapangan situ. Yang saya tahu itu juga apa ya, kayak serang-serangan balik gitu, Pak. Ya apa ya, kayak nyerang terus polisinya mundur, terus aparatnya terus nyerang lagi gitu. Terus ya nyerang gitu, terus habis itu terus nembakin gas air mata itu. Pertama emang gas air matanya ditembakin ke lapangan pertamanya. Terus nggak tahu, saya juga nggak tahu kok tiba-tiba itu kenapa ditembakkan juga ke tribun gitu. Iya. Itu proses nembaknya gas air mata, Mas ya. Itu berselang agak lama apa setelah tembakan gas air mata pertama dan langsung disusul dengan tembakan gas air mata berikutnya? Pokok yang saya tahu itu langsung kayak nembakin aja, Mas. Nembak gitu ya. Pokok nembak. Dan itu yang saya lihat ya emang langsung ke tribun. Langsung gitu, ke tribun bukan ya? ke lapangan. Gitu. Ada berapa kali tembakan? Wah, kalau berapa kali banyak, Pak. Hanya terhitung ya? Banyak, iya. Saya nggak sempat ngitung kalau banyaknya tembakan. Karena situasinya juga asap langsung. Iya. Tuh yang saya tahu ya wis. Pokok tembakan ke tribun yang saya lihat itu yang itu wis. Tribun gate 2, 3, 4 itu yang saya tahu. Untuk ini, Mas, kan sempat ngerasain ya gimana itu gas air mata di mata sama di apa namanya di hidung. Di hidung itu pernafasan itu. Iya, di nafas itu ya. Ini kalau digambarkan, kalau dideskripsikan itu rasanya ya apa, Mas? Perih, Mas, kayak pedes gitu loh. Di motor, padahal kalau saya kan di VVIP ya, Mas yo. Iya. Itu jauh gitu loh, Mas, dari tribun ekonomi. Dan padahal cuman kena dikit paling ya, nggak sampai yang mengepul kayak paling ya kayak udara lewat gitu loh, Pak. Kayak asap rokok sedikit gitu ya. Oh, nggak kelihatan paling kalau asap. Nggak kelihatan malah ya. Itu kayak perih. Hanya gitu, residu gitu ya, Mas. Itu ya perih, wis. Di mata ini perih. Habis itu di bau itu kayak bau belerang nggak enak gitu loh, Pak. Terus habis itu emang nggak enak di dada. Itu efeknya langsung nggak enak di dada atau? Kalau aku ya emang ngerasainnya dikit ya, Mas ya. Jadi nggak enaknya di hidung, di hidung sama di mata. Yang nggak enak itu di itu. Terus di VVIP itu kan juga ada anak kecil ya, Mas. Itu jadi sampai orang tuanya itu sampai ya wis marah-marah gitu sampai. Iku lho ono arek cilik gitu ya. Iku lho ono arek cilik kok iso gas air mata di tembak nonang tribun niku ya opo karepe gitu. Sampai ya wis padahal di dalam VVIP ya, di dalam VVIP kan polisinya kan nggak ikut di lapangan gitu. Yang menembakkan gas air mata kan yang ada di lapangan. Itu aja yang di VVIP itu sampai dibentak-bentak gitu sama ibu-ibu itu ya. Ya sama bapaknya juga. Ya ditanyain ini gimana anak saya. Emang anaknya sampai iya sampai ditutupi gini sampai nangis-nangis gitu. Kira-kira umur berapa tahun untuk anaknya itu? Berapa tahun ya? Paling 5 tahunan gitu ya. Paling. Seumur TK gitu ya. Iya, TK SD gitu. Lah, SD kelas 1 atau TK itulah kayaknya. Gitu. Untuk apalagi untuk ini, Mas, apa yang sampean rasakan ya ketika sudah kena gas air mata itu? Ada rasa panik atau ada rasa gimana gitu? Kalau panik sih ya panik karena mungkin biar enggak terlalu kena lagi ya, Mas ya. Saya langsung keluar stadion. Udah, terus keluar stadion, di depan pintu itu ada Pak polisi itu. Terus saya disuruh keluar cepet-cepet gitu. Kayak menjauh dari area lah. Terus di luar itu kayaknya juga ada tembakan gas air mata juga waktu itu, Pak. Di luar ya? Di luar. Jadi waktu saya mau ke arah parkiran itu juga, ke parkiran mobil itu, ya sempet juga kena lagi. Kena lagi. Cuman lebih parah dari yang di yang dalam. di tribun.
Jadi di luar itu lebih parah. Karena mungkin dekat ya. Mungkin karena dekat juga. Jadi padahal yang nggak dekat banget sih Pak. Ya hampir sama kayak di atas, hampir sama kayak di tribun, Cuma cuman intensitasnya lebih banyak yang di bawah waktu keluar itu. Ya bedanya kalau yang di luar kan langsung bisa lari Pak. Itu bisa lari sama ya megangin mata itulah. Menghindari masih Kayaknya bisa. emang purih banget di mata. Di mata itu. Sudah itu balik ke hotel ya Mas ya langsung ya? Ya ke penginapan. Sampean kan tadi bilangnya sempat ini toh apa? Sempat dikhawatirkan sama teman-teman sampean, sempat di WA atau iya. gimana? Itu gimana ceritanya Mas? Ya pokok saya datang di penginapan, terus ada yang ngechat kan temen, terus kan saya ya bikin story juga kan Mas ya. Iya. Bikin story juga kalau saya lihat, terus temen itu ada yang dapat kabar kalau yang meninggal itu udah sampai 47 sampai 50-an itu. Saya juga kaget waktu di penginapan itu. Kalau ada korban yang meninggal. Padahal waktu saya yang di sana kayak ya nggak sampai mikir kalau ada yang meninggal gitu loh Mas. Paling ya iya mikirnya masih pingsan, terus lemes, ada yang lemes gitu. Cuman ya emang ada beberapa momen itu yang waktu saya udah mau keluar parkiran itu emang ada Aremania yang suruh buka jalan, emang kayak buka jalan sih iki nyowo gitu. Digotong gitu sama iki nyowo. Tolong buka jalan gitu. Udah gitu sih. Jadi kayak wah, gak mikir kalau ada yang meninggal gitu. Ternyata waktu udah sampai penginapan kaget juga kalau sampai udah ada 47 sampai 50-an yang meninggal itu. Terus ya sampai paginya itu kan nambah kalau nggak salah udah 100 lebih itu kan. Iya. Gitu. Terus banyak wis yang ngechat nanyain ya opo aman, sampai ibu itu nelpon. Padahal saya kan ya emang nggak izin ya, emang nggak ngomong kalau lihat, karena ya emang dulu waktu lihat ya nggak ada apa-apa gitu loh, nggak sampai kayak gini gitu. Jadi ya wis saya mikirnya wis ya positif thinking aja wis, mungkin nggak ada apa-apa gitu. Jadi ya wis nggak izin, terus ditelepon. Waktu itu saya masih tidur, jadi ya nggak sempet telepon. Terus habis itu udah bangun baru telepon itu wis. Ketika pulang kan tahu kabar banyak korban yang berjatuhan itu kepikiran nggak Mas di mobil Mas untuk itu Mas? Soalnya kan selamat toh sampean hitungannya itu. Kalau saya mikirnya nggak tahu ya Mas ya, kayak waktu di sana itu kayak wis emang nggak mikir bahaya gitu loh Mas. Jadi emang kayak nggak tahu, kayak pikiranku itu positif thinking aja loh Mas. Kayak ya nggak punya pikiran kalau bahaya kayak gitu. Jadi waktu udah ada yang meninggal itu kayak rada sesek pisan dodoku, opo kok sampai kayak ngene ngono lho. Terus mikir-mikir pisan kayak ya opo pola pikirnya polisi kok sampai ternyata kan yang meninggal itu kan bukan gara-gara tawurannya Mas, bukan gara-gara ricuhnya kan. Karena kebanyakan kan meninggalnya itu gara-gara gas air mata itu. Dan saya melihat gas air mata ditembakkan ke tribun itu kayak opo sih pikirannya aparat itu kok nembakno gas air mata ke tribun gitu loh. Sebanyak itu ya. Padahal di tribun kan nggak punya salah apa-apa. Yang pertama itu menurut saya nggak punya salah apa-apa. Apakah di tribun itu juga ada yang bawa senjata lah kok sampai ditembakkan gas air mata gitu loh. Dan di tribun kan juga banyak anak kecil sama perempuan itu. Nah, saya mikirnya langsung ke situ. Kenapa kok ditembakkan ke situ? Dan emang kebanyakan kalau yang saya dengar itu korbannya emang dari di tribun, bukan yang malah yang di lapangan gitu loh. Gitu. Banyak di tribun ya berarti? Iya, kan ya ada yang di tribun itu Pak, terus panik attack kan. Jadi kayak mungkin keinjek-injek terus sesek gitu juga. Kan masih banyak kan di situ soalnya Pak. Di tribun itu masih banyak supporter. Masih banyak. Berarti bisa ngelihat situasi yang panik banget. Iya Pak. Banget ya. Kelihatan. Jadi ditembakkan itu masih banyak supporter gitu loh di tribun itu gitu. Saya sampai mikir itu kenapa kok ditembakkan ke tribun gitu loh. Gitu. Terus ada kan saya pesen tiket ke teman saya itu ada juga. Dia itu bikin story malah
Kalau saya baca pertama kan kalau aparat ini tidak menembakkan gas air mata ke tribun, bilangnya gitu. Saya baca itu. Tapi video teman saya itu bikin story, gas air matanya tuh di video gitu Pak, kayak langsung deket jatuh ke sebelahnya gitu. Kayak bom. Kayak bintang jatuh gitu Pak. Iya benar Pak. Banget berarti ya. Iya Pak. Jadi di video itu sampai deket gitu wis. Itu gas air matanya. Ya setelah itu gak tanya ke temannya, ya apa gitu rasanya gas air mata. Ya iya langsung kabur itu wis. Ya, panik wis. Jadi langsung cepet kabur keluar dari stadion. Dia bilang kalau ke saya itu emang hampir pingsan juga. Ada kok chatnya tuh yang dia bilang itu emang sampai hampir pingsan gitu dari Karena memang iya gas air mata itu. Kan juga yang di apa namanya, yang di foto korban meninggalnya kan sampai lebam-lebam gitu kan, dan yang apa lebamnya kan di mata. Iya. Tapi ya apa Mas gini Mas, perasaannya sampean ya setelah tahu langsung gitu, melihat dengan mata kepala langsung tragedi seperti itu, maksudnya pasca selanjutnya itu ya apa sampean? Kalau saya, kalau dari saya Mas ya, kalau dari saya sementara nggak mau tribun dulu Mas. Jadi nggak mau datang ke stadion dulu, entah itu pertandingan sepak bola apapun itu saya nggak mau dulu datang ke tribun. Kenapa kok nggak mau datang ke tribun? Ya apa ya? Karena menurut saya itu nyawa lebih berharga lah daripada sepak bola Mas. Iya. Laporan Iqbal Alfardi, Tada Today TV, Jember. Sama